Panggilan beribadah. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditujukan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah ini. Tuhan mencipta
Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Pengakuan dosa. Mari kita baca secara litani. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di antara kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap
menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa, kami mengaku. Amin. Berita anugerah. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik sorailah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 44 ayat 23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami,
terkasih, marilah kita berdoa sebelum kita bersama merefleksikan firman Tuhan. Ya Allah yang penuh cinta, dalam minggu pembaptisan Tuhan Yesus ini, Engkau bersama mengundang kami untuk masuk ke dalam firman-Mu. Biarlah kami Engkau ajak menghayati bagaimana makna baptisan tersebut bagi kami. Oleh karenanya berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah bacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu acara pembaptisan bayi, seorang pendeta kaget karena membaca nama-nama bayi yang akan dibaptiskan. Pendeta ini kemudian memanggil keluarga pertama. "Ibu, kenapa memberi nama bayi ini Selphon?" Keluarga ini kemudian menjawab, "Pak Pendeta, ini merupakan penggabungan nama saya, yaitu Selin, dan suami saya Alfonso." Setelah itu, pendeta kembali memanggil keluarga kedua untuk maju ke depan dan bertanya kepada ibu sang bayi, "Ibu, mengapa ibu memberi nama bayi ini Charger?" Sambil bingung, akhirnya ibu itu menjawab, "Pak Pendeta, kami memberi nama Charger karena penggabungan nama saya, Charlotte, dan suami saya, Gary." Pendeta itu kemudian hanya bisa menghela nafasnya, agak kebingungan. Pak Pendeta itu pun kemudian memanggil keluarga ketiga, dan ia kembali kaget. Ternyata nama bayi tersebut Battery atau baterai. Pendeta dengan rasa penasaran bertanya kepada sang ibu bayi tersebut, "Ibu, kok anak ibu ini namanya Battery?" Si ibu kemudian menjawab, "Pak Pendeta, saking cintanya kami dengan anak ini, maka kami memberi nama dari singkatan nama saya, Batilda, dan suami tercinta saya, Terry." Kemudian sang pendeta melanjutkan upacara pembaptisan tersebut dan berkata, "Baik, sudah ada di depan kita semua 3 orang bayi yang bernama Selphon, Charger, dan Battery. Maka saya tidak dapat membaptisnya dengan air, tetapi saya akan membaptisnya dengan power bank. Karena jika dibaptis dengan air, kemungkinan besar ketiga anak ini akan mengalami konslet." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi gereja kita, baptisan dipahami sebagai alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasarnya. Di dalam sebuah baptisan hendak ditunjukkan bahwa manusia yang telah dibaptis
mengalami pembasuhan oleh darah Kristus sehingga ia mengalami pengampunan dosa. Serta selanjutnya, ia diminta untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Alasan gereja melakukan ritus ini tentu bukan semata-mata didasarkan pada penetapan yang dilakukan dalam sejarah perkembangan gereja. Namun gereja mengingat pesan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun demikian, ritus baptisan ini sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Baptisan juga telah dilaksanakan dalam zaman itu bagi orang non-Yahudi yang kemudian memutuskan untuk memeluk agama Yahudi. Baptisan ini seringkali disebut dengan baptisan proselit yang bertujuan untuk mengukuhkan seseorang menjadi umat kepunyaan Allah. Namun baptisan jenis ini bukanlah perintah Tuhan, melainkan peraturan agama Yahudi. Ritus ini yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu merupakan duplikasi dari tindakan pembenaman diri Naaman di Sungai Yordan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 untuk menyimbolkan pemulihan diri serta kesediaan mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sekilas dari tradisi Yahudi ini kita melihat pemaknaan yang hampir mirip sebagaimana yang disuruhkan Yohanes bagi umat Israel pada masa itu, di mana Yohanes menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Senada dengan seruan pemulihan diri yang digagas dalam tradisi baptisan Yahudi, Yohanes pun menyerukan hal yang serupa dalam ajakan baptisannya. Namun yang menjadi berbeda adalah seruan ini ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Selain perbedaan yang nampak nyata tersebut, sebenarnya ada satu hal eksistensial yang membuat baptisan Yohanes berbeda dari baptisan umat Yahudi. Baptisan Yohanes jelas dihubungkan dengan kedatangan Mesias atau Kristus. Yohanes diperintahkan membaptis oleh Allah supaya melalui baptisannya orang banyak dapat mempersiapkan kedatangan Kristus di tengah-tengah bangsa Israel. Bersamaan dengan kedatangan ini, datanglah juga kerajaan Allah. Dan kedatangan kerajaan Allah menuntut supaya orang mengambil keputusan memilih masuk atau di luar kerajaan itu. Barang siapa yang masuk ke dalam kerajaan, ia akan mendapatkan pengampunan dosa dan karunia. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa baptisan Yohanes berfungsi sebagai sebuah tanda yang menghubungkan orang percaya dengan karunia Tuhan Allah yang kemudian menjadi nyata di dalam Kristus. Artinya baptisan Yohanes dimaksudkan hanya sebagai upaya mematutkan diri di hadapan Sang Mesias. Sehingga dalam terang demikian kita mampu memahami perkataan Yohanes dalam Matius 3 ayat 11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, makna pembaptisan Yohanes yang demikian berfungsi sebagai persiapan untuk mematutkan diri dalam menyongsong kehadiran Sang Mesias. Hal inilah yang tidak dipahami dalam konteks bacaan kita hari ini. Setelah melalui daerah Galatia dan Frigia, menjelajah daerah-daerah pedalaman Pontus dan Bitinia yang terletak di utara, akhirnya dikisahkan Paulus tiba di Efesus. Ia bertemu dengan beberapa murid di sana yang menyatakan iman kepada Kristus sebagai Mesias yang benar. Namun sayangnya, mereka masih memahami ajaran Kristus pada tingkat yang paling dasar, sebagaimana yang pernah diajarkan Apolos tentang Kristus
yang waktu itu hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kisah ini dapat kita baca dalam kisah sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Untuk menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya, Paulus kemudian mengajak mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang ketika membaca konteks ini atau ayat ini, mengapa Paulus melakukan pembaptisan kembali pada orang-orang yang sudah percaya itu? Apakah perbedaan baptisan Yohanes dan baptisan Roh yang diajarkan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, frasa ke dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi bacaan kita hari ini menjadi penting sebab hal inilah yang menjiwai semangat baptisan yang dikerjakan Yesus. Di dalam nama itulah Roh Kudus bekerja dan terus memampukan manusia mengenali karya penebusan Kristus yang membasuh seluruh dosa manusia serta mendamaikan relasi yang telah terputus sebelumnya dengan Allah. Melaluinya, karya Allah ditampakkan secara konsisten dan membuat seseorang menjadi ciptaan yang senantiasa berkolaborasi dengan Allah. Artinya, baptisan Yesus merujuk pada anugerah pengampunan dosa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib, serta kesediaan hidup di dalam relasi persekutuan Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan yang baru. Baptisan yang dilakukan Paulus saat itu adalah sebuah tanda kesediaan untuk hidup dan mati bersama dengan Kristus. Sukacita dan duka cita di dalam relasi Kristus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Bulan Januari secara resmi telah menjadi tanda perubahan tahun yang sudah kita alami. Bulan Januari konon menurut ceritanya diambil dari nama dewa orang Romawi kuno, yakni dewa Janus atau dewa Januarius. Menurut mitologi Romawi, dewa Janus ini adalah dewa penunggu pintu gerbang. Setiap orang yang akan memasuki sebuah gerbang, maka ia harus meminta izin dan keselamatan pada dewa ini. Digambarkan secara fisik, dewa ini memiliki dua muka yang menghadap ke depan dan juga ke belakang. Hal ini terjadi karena tugasnya sebagai penunggu pintu gerbang. Maka ia harus memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi untuk memperhatikan setiap orang yang melewati sebuah perlintasan. Januari kemudian dipakai sebagai awal bulan dalam penanggalan Masehi. Artinya sebagaimana mitologi tersebut, kita pun saat ini diajak untuk melihat sebuah makna bahwa bulan ini adalah bulan pintu gerbang. Ia masih memiliki dua muka atau dua sisi, di mana kita masih bisa melihat tahun sebelumnya yang telah kita lalui, dan kita pun coba melihat ke depan. Kira-kira apa yang akan kita lalui di tahun ini? Sehingga, menurut banyak orang, bulan Januari adalah bulan yang tepat manakala kita ingin membangun sebuah refleksi dalam menata kehidupan dan rancangan di tahun ini. Lewat minggu ini kita diajak untuk berefleksi, menghayati siapa diri kita dan makna baptisan yang telah kita lakukan. Baptisan seharusnya tidak hanya dijadikan sebuah tanda yang mati, melainkan ia seharusnya menjadi penggerak hidup beriman kita semua. Lewat baptisan kita diingatkan kembali bahwa kita telah mengambil komitmen untuk bersedia menjalani kehidupan, suka maupun duka, di dalam relasi persekutuan Trinitas. Maka marilah kita hidupi komitmen yang demikian, seraya terus percaya bahwa anugerah penyertaan Tuhan ada bagi kita yang terus menyandarkan diri kepadanya. Selamat memaknai baptisan kita. Senantiasa andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita sebagaimana yang telah kita ikrarkan pada saat pembaptisan. Amin.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyatakan iman kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama hingga ketiga, Aku Percaya. Bapa
Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu depan tanggal 17 Januari kita diundang oleh Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Supaya kita didapati layak untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan meja perjamuan kudus, marilah kita dengarkan dasar perjamuan kudus seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Dari peraturan tersebut kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri sebelum ikut ambil bagian di dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Lalu bagaimanakah kita harus mawas diri? Marilah kita membuka diri di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan segala kuasa-kuasa kegelapan? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hukum kasih? Yang ketiga, apakah kita siap mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita? Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Tuhan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan berharap rahmat Allah di dalam Yesus Kristus, serta bertekad melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang pantas untuk mengikuti perjamuannya yang kudus. Namun jika seorang tidak mempunyai itikat yang baik, ia tidak bersedia untuk mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan menyesal, apalagi tidak bersedia untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, maka sebagaimana yang dikatakan firman Allah, agar ia jangan ikut dalam perayaan perjamuan kudus dahulu. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menyertai dan membantu kita dalam mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh cinta, kami mengucap syukur meski dalam keterbatasan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu
untuk bersama-sama mengingat Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan. Ya Bapa, pada minggu hari ini kami pun bersukaria manakala kami Engkau persiapkan untuk melakukan perjamuan pada esok minggu. Biarlah ya Tuhan, di minggu depan Engkau sendirilah yang memanggil kami, sehingga kami semua dapat dilayakkan dan dapat menghadap meja perjamuan Tuhan dengan hati bersyukur. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, biarlah juga Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa bagi Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Mardio, Bapak Yesudario, Bapak Sudaidi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius Pamungkas, Ibu Haryanti, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesu Utsupit, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Bapak Winardi, Ibu Sri Winarni, Ibu Eti Kurniasih, dan Ibu Magdalena Supani. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap anggota atau organ yang dirasakan sakit. Tuhan sendiri yang berikan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Pun demikian kami mengingat pergumulan sesepuh kami, warga gereja yang sudah berusia lanjut. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini sehingga terus mendapatkan kedamaian dan juga kesukacitaan. Pun demikian kami mengingat saudara kami yang lain yang saat ini berada dalam pergumulan relasi dalam keluarga, pencarian pasangan hidup, pencarian pekerjaan, proses studi, pergumulan iman, dan hal-hal yang lain yang saat ini masih menjadi batu ganjalan dalam hidupnya. Tuhan, biarlah mereka terus mendapatkan pengharapan sehingga saudara kami ini dapat menjalani hidup dengan terus memasrahkan diri kepadamu. Bagi gereja kami ya Tuhan, GKJ Kanaan, kami pun terus berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan gereja kami. Biarlah Tuhan, kami senantiasa turut di dalam rancangan Tuhan. Kami percaya sampai dengan saat ini Tuhan terus merenda karyanya di gereja kami. Oleh karenanya kami berdoa bagi segenap panitia, segenap majelis, segenap pengurus yang terus mengusahakan proses perizinan dan pembangunan GKJ Kanaan. Tuhan biarlah berikan kekuatan dan kebijaksanaan sehingga kami dapat beribadah di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang terus berkati dalam setiap kebijaksanaan dan keputusannya. Tuhan berikan hati yang penuh kedisiplinan, hati yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan, sehingga dalam setiap keputusan dan kebijaksanaannya, pemerintah dan bangsa kami dapat melakoni pemerintahan ini dan mengarahkan dan mengajak kami semua menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang untuk memulihkan kehidupan akibat dampak COVID yang masih kami rasakan pada saat ini, Tuhan berikan mereka semua kekuatan sehingga dalam setiap karya pelayanannya Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan kemampuan agar mampu bersama-sama dengan kami semua melewati wabah pandemi ini. Kami pun berdoa bagi toleransi, kerukunan umat beragama dalam negeri ini. Biarlah Tuhan sendiri yang membantu kami semua untuk menjadikan Indonesia ini sebagai rumah yang nyaman untuk semua golongan. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740 916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh kerendahan hati kami untuk memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan berkati dan urapi persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus pembangunan, janji iman, IKK, serta persembahan syukur yang lain untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berguna bagi pelayanan jemaat-Mu di sini. Tuhan, berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik dan persembahan kami dapat tersalurkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan hati kami dan mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku
Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih setia dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo kakak, selamat Natal dan Tuhan Memberkati. Terima kasih dan selalu I love you.